أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مضى يا واسع الكرم ومن تكون برسول الله نصرته إن تلقاه الأسد في أجامها تجمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب اللهم صل وسلم وبارك عليه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, puji serta syukur mari kita panjatkan keharibaan al-Maula Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga sampai detik ini kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, terlebih lagi nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita dapat hadir duduk di majelis yang senantiasa dicintai oleh Allah, majelis yang senantiasa diturunkan rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon duduknya kita, hadirnya kita di tempat yang mulia ini, di waktu yang mustajabah ini, bainal maghrib wal isya, agar segala dosa-dosa kita, kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan dalam kehidupan kita, diluaskan rezeki kita, dan dipanjangkan umur kita dalam taat ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu marilah kita awali ta'lim kita ini baca suratul Fatihah. Kita niatkan Fatihah ini untuk orang tua kita yang telah meninggal dunia, guru-guru kita, nenek dan kakek kita, sanak famili kita, wabil khusus para pewakaf, para donatur yang telah menginfakkan sebagian hartanya baik di masjid maupun di pesantren ini. Bagi mereka yang masih hidup, Allah panjangkan umurnya, Allah mudahkan rezekinya, Allah mudahkan segala urusannya, Allah senantiasa memberikan taufik, hidayah serta inayah hingga yaumul qiyamah. Dan bagi mereka yang telah meninggal dunia, Allah terima amal ibadahnya, Allah ampuni segala dosanya, Allah luaskan kuburnya, dan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jinan. Dan kita niatkan Fatihah ini biniyati syifa untuk orang tua kita, nenek dan kakek kita, sanak famili kita, anak dan istri kita, wabil khusus untuk jamaah kita yang saat ini sedang sakit. Kita mohon barakatil Fatihah agar segala penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesembuhan, diberikan sehat wal afiat. Dan bagi kita yang sehat, mudah-mudahan kita mohon kepada Allah agar kita dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah.
الفاتح المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وشورة وأهل بيت وسنة أحمد بن إسحاق وسنة الفقيه المقدم محمد بن علي وعلى أصوله مفهوم عبد الرحمن سقاب بن الشامر مخدر وسنة عبد الله بن شعال إدريس بن جعفر بن محمد الإدريس بن عبد الله بن أبو بكر على إدريس حبي عبد الله بن أبو بكر عطاس وصولهم في وفورهم الحبي عبد الله بن عمر الساتري بحسن بن عبد الله بن عمر الساتري وسالم بن عبد الله بن عمر الساتري وأصولهم وفورهم من الرسوس مؤلف هذا الكتاب جلال الدين عبد الرحمن السيوطي أن الله درجات في الجنة بركات وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة أن الله يفتح عليه وعلينا فتح العارفين فكن في الدين وجعلنا من عبادك الصالحين وجعلنا من عبادك المتقين وجعلنا من عبادك المخلصين بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذه النية وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. الحمد لله. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembacaan kitab hadis kita. Karena pengajian kita mungkin 2 atau 3 kali pertemuan lagi. Ya, malam hari ini sengaja kita baca kitab hadis tentang Ramadan, tentang puasa Ramadan. Kalau kemarin dari ibu-ibunya itu dari segi fikihnya. Ya, sekarang kita baca dari hadisnya. Babus salis asyara fi fadilatis shaum. Itu bab yang ke-13 fi fadilatis shaum. Kita berbicara tentang keutamaan ya puasa. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala as-saumu li wa ana adziyun bih, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa taala, ini hadis qudsi, as-saumu li wa ana adziyun bih. Ya, berpuasa itu untukku, kata Allah, wa ana adziyum bih, ya, dan aku yang akan memberikan ya balasannya, kata Allah. Ya, makanya ibadah puasa ini dikatakan ibadah sirri, ibadah rahasia. Kenapa? Karena yang tahu kita puasa atau tidak puasa hanya kita dengan Allah. Beda dengan ibadah sholat, zakat, sedekah, haji, itu dilihat sama orang banyak yang tahu kita melakukan hal itu. Tapi ibadah puasa ini, kita nggak puasa atau puasa kan nggak ada yang tahu. Ya, hanya kita dengan Allah. Bisa aja inti di dalam kamar mandi kita minum, siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu. Ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, dan ibadah-ibadah yang lain kayak sholat berjamaah, pahalanya jelas disebutkan oleh Nabi. Ya, orang yang sedekah, pahalanya jelas disebutkan oleh Nabi. Orang pergi haji, ya jelas. Tapi ya satu-satunya ibadah yang pahalanya tidak disebutkan di dalam satu pun hadis Rasulullah SAW, ya ini hanya ibadah puasa saja. Ya, sebab puasa dikatakan oleh Allah, as-saumu li wa ana adziyun bih, puasa itu untuk aku dan aku yang akan membalasnya. Ya, ini puasa. Ya, makanya ya kita beruntung ya, Rajab sudah kita lewatin, doa kita dijabah berarti ya Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Rajab sudah lewat, kita masih panjang umur, kita masih sehat. Sekarang kita berada di Sya'ban nih. Ya, kita minta lagi kepada Allah agar kita diberikan keberkahan, umur kita dipanjangkan oleh Allah, rezeki kita dibanyakin oleh Allah. Kita minta di bulan Sya'ban ya, agar kita sampai kepada bulan Ramadan. Ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lis-shaim farhatani yafrahu bihima, farhatun indal iftar
wa farhatun inda liqa'i rabbih atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, lisaim, ya, bagi orang yang berpuasa, farhatan, ya, ada dua kegembiraan. Ya, jadi orang yang puasa itu, ya, mempunyai dua kegembiraan, ayyafrau bihima. Ya, yang pertama apa? Ya, yang pertama bagi orang yang puasa itu diberikan kegembiraan oleh Allah. Yang pertama, farhatun indal iftari, di saat detik-detik kita ingin berbuka puasa. Ya, kalau sudah menjelang 5:30 tuh, ini waktu mustajabah untuk kita berdoa. Antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala ini tidak ada lagi hijab. Kalau Nabi Musa bisa berbicara langsung kepada Allah, itu masih dihijab dengan 70.000 hijab. Tapi umat Nabi Muhammad SAW diberikan kemuliaan oleh Allah, ya, di saat menjelang ingin berbuka puasa, antara kita dengan Allah tidak ada hijab lagi. Doa kita mustajab. Ya, makanya kita diperintahkan untuk berbanyak doa, ya, di saat-saat menjelang berbuka puasa. Apa doanya? Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Ya, kan sering kita baca itu doa yang kita baca, diperintahkan untuk perbanyak doa itu. Ya, kita minta agar kita, ya, masuk dalam surga dan dijauhkan daripada, ya, murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mohon kepada Allah, ya, di bulan Ramadan. Bahkan dalam satu manakibnya Al-Habib Ja'far bin Ahmad Al-Idrus, kalau doa kita pengen diaminkan oleh malaikat Allah di saat kita berdoa di detik-detik, ya, berbuka puasa, kita sediain daun selada. Mau buka nih, 5 menit lagi mau maghrib. Daun selada, korma, ya, teh manis, air putih. Ntar kormanya nih, bijinya kita keluarin, daun seladanya ambil selembar, inti pulung-pulung pakai daun selada, ya, 3 biji sunnah, bikin lagi pulung-pulung 3. Ntar kalau udah azan, kita makan tuh korma itu yang kita pulung dengan daun selada. Sebab daun selada ini salah satu daun yang digemarin oleh malaikat. Jadi kalau kita buka puasa itu ada daun selada, ada korma, itu malaikat turun mengaminkan doa kita. Ya, malaikat turun mengaminkan doa kita. Nah, itu, ya, ini amaliyah ulama-ulama aslafun saleh, orang-orang soleh terdahulu seperti itu. Ya, sampai daun selada tuh, ya, ulama bisa tahu kegemarannya malaikat. Ya, jangan daun kangkung. Ya, ntar kangkung itu, ya, terterawih ngantuk ini. Ya, farhatun indal iftari. Ya, jadi udah saat-saat membuka kan hati kita gembiranya luar biasa tuh. Wah, nggak ada, ya, yang bisa ngalahin kegembiraan di saat kita pengen berbuka puasa. Hawanya lain langsung tuh, ya, bukan lain karena ente ngelihat es campur, bukan. Ya, lain karena hawanya lain, ya, gembiranya tuh lain, ya. Kemudian wa farhatun inda liqa'i rabbih, ya, kegembiraan yang kedua adalah, ya, ketika kita ingin berjumpa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan kita berjumpa kepada Allah? Nanti di saat kita meninggal dunia. Ya, kalau kita dalam keadaan masih hidup, kita belum bisa berjumpa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti di saat kita sudah meninggal dunia lah waktunya kita gembira bisa melihat zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi nggak ada manusia yang selama masih hidup di dunia bisa melihat zatnya Allah, nggak ada. Hatta Nabi Musa, ya, yang bisa berbicara dengan Allah,
ketika Nabi Musa memohon kepada Allah dalam Quran disebutkan, Rabbi arini anzura ilaik, ya Allah berikanlah pandangan mataku itu bisa melihat engkau, kata Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Qala lan tarani, ya Allah mengatakan engkau tidak akan bisa melihat aku, kata Nabi Musa. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Musa ya yang hanya bisa melihat dan bertemu langsung kepada Allah saat itu masih dalam keadaan hidup di dunia hanya baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain itu nggak ada. Ya, jadi kalau ada orang-orang ngaku-ngaku bertemu dengan Allah, melihat Allah Subhanahu wa taala, bohong. Ya, itu bohong. Ya, wa farhatun inda liqa'i rabbih. Ya, di saat kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la khulufu famin sha'im atyabu indallah min rihil misik, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi yang namanya orang puasa tuh bau mulutnya orang yang puasa, ya, atyabu indallah, itu lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala min rihil misik, ya, dari harumnya minyak kasturi, ya, atau minyak misik. Ya, nah ini. Ya, jadi kapan baunya mulut kita mulai bau itu kapan? Ba'da zuhur. Ya, kalau dalam ilmu fikih itu ya kita nggak boleh tuh menghilangkan bau mulut kita di saat kita berpuasa. Ya, waktu-waktu ba'da zuhur tuh mulut kita lagi bau-baunya tuh, setengah 2, jam 1, apalagi inti sahurnya pakai jengkol, pete, wah sedang udah. Ya, kita tidur, wah bangun jam 1, setengah 2, masya Allah mulut kita. Ya, nah ini bau mulut kita di saat itu, ya, ini lebih harum daripada minyak kasturi. Makanya dalam kalau ilmu fikih itu nggak boleh kita gosok gigi, ya, makruh. Ya, kita gosok gigi ba'da zuhur atau kita siwakan, ya, setelah zuhur, ini makruh. Ya, tapi Al-Imam Nawawi, ya, beliau mengatakan, ya, amma siwak, ya, sedangkan kalau kita siwakan ketika sholat zuhur, ya, kalau kita niatnya sunnah Rasulullah, itu boleh. Ya, ba'da asar kita siwakan lagi, ini boleh. Ya, ya, menurut Imam Nawawi. Tapi menurut imam yang lain tetap makruh. Al-Imam Ibnu Hajar mengatakan kita siwakan ba'da zuhur, ini makruh. Ya, karena siwak itu salah satu bisa menghilangkan bau mulut. Sedangkan bau mulutnya orang yang puasa, oh tadi, ya, lebih harum daripada minyak kasturi. Ya, nah itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shoma yawman min Ramadan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Fa idza tamma Ramadan la yuktabu alaihi dhanbun illa al-haulil akhir fa in mata qabla Ramadan, ya, akhara jaa yaumal qiyamah wa laysa alaihi dhanbun, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, siapa orang yang berpuasa sehari daripada bulan Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar, maka diampuni baginya apa yang telah dulu dosa daripada dosa-dosanya, wa ma ta'akhkhar, dan dosa-dosa yang akan datang. Satu hari itu kita puasa di bulan Ramadan. Fa idza tamma Ramadan, maka apabila, ya, sudah sempurna, ya, bulan Ramadan, entah imma 29 atau 30, nggak ada bulan Hijriah itu sampai 31, nggak ada. Kalau nggak 28, 30. Ya, nah, fa idza tamma Ramadan, kalau udah sempurna bilangan Ramadan, la yuktabu alaihi dzanbun, ya, maka tidak akan dituliskan kepadanya satu dosa pun, ilal hauli, sampai tahun, ya, yang akan datang. Fa in mata qabla Ramadan,
Ya, maka jikalau ia mati atau meninggal dunia sebelum sampai kepada Ramadan yang akan datang, jaa yaumul qiyamah, ya, maka datangnya dia pada hari kiamat, walaysa alaihi dzanbun, dalam keadaan tidak membawa dosa. Ya, dengan syarat tapi kita melaksanakan puasanya imanan wahtisaban, penuh dengan keimanan kepada Allah, ya, dan ingin mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ini puasa kita luar biasa Ramadan. Makanya ya, sungguh sangat rugi orang yang dipanjangkan umur, diberikan sehat walafiat, ya, tapi dia nggak memanfaatkan bulan Ramadan itu jadi syahrul ibadah. Ntar bakal nyesel dia. Ya, orang yang anggap bulan Ramadan biasa-biasa aja, sama aja Ramadan namanya bulan yang lain, nggak ada bedanya, cuma bedanya kita puasa doang, tarawih. Ya, nah nanti ketika kita meninggal dunia tuh, kita akan diperlihatkan oleh Allah kemuliaan, keistimewaan bulan Ramadan, baru kita nyesel nanti. Ya, sampai dia mengatakan, Rabbi laula akhartani ila ajarin qarib fasaddaqu minas salihin. Dia akan teriak-teriak, ya Allah ya Rabb, ya, kembalikan lagi aku hidup di dunia, ya, biar aku bisa melakukan amal saleh, bisa bersedekah. Ya, seandainya engkau hidupkan aku lagi, nanti hidupkan aku lagi di dunia, hartaku yang berlimpah ruah akan aku infakkan semuanya. Oh, sampai seperti itu tuh orang yang meninggal dunia tuh nanti ketika diperlihatkan keistimewaan, kemuliaan daripada bulan Ramadan. Ya, kata Allah, nggak bisa, ente nggak bakal bisa balik lagi, dulu kemana aja. Ya, lu hidup di dunia gue kasih umur 60 tahun, ya, lu nggak ngapa-ngapain Ramadan, lu sia-siain, baru nyesel ntar ya. Ya, dia nyesel, dia nggak pernah baca Quran. Ya, tarawih cuma awal, tengah, belakangan. Ya, awal 3 hari, tengah 3 hari, terakhir ya tarawihnya. Ya, jangan. Ya, sebab sholat tarawih itu adanya di bulan Ramadan doang. Ya, ini kesempatan bagi kita. Ya, nah kita tarawih jangan sampai bolong. Usahain jangan sampai bolong kita tarawih, dan usahakan paling tidak selama sebulan itu sekali hatam Quran. Jangan sampai seumur hidup kita nggak pernah ngatamin Quran. Ya, paling nggak pernah sekali di bulan Ramadan kita menghatamkan Quran. Jangan nggak sama sekali baca Quran, baca, ya, baca Quran. Ya, sebab bulan Ramadan itu syahrul Quran. Ya, unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya, Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Ya, jadi bulannya Quran. Kalau bulan Sya'ban itu bulannya selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kenapa dikatakan ya Sya'ban sahri? Kenapa bulan Sya'ban bulanku, kata Nabi? Ya, karena ayat yang berbunyi innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima, ini turun di bulan Sya'ban. Ya, ayat perintah, ayat Allah berselawat, malaikat berselawat kepada Muhammad, ya, dan juga kita diperintahkan berselawat orang-orang beriman oleh Allah, ini di bulan Sya'ban. Makanya bulan Sya'ban sehari, bulan Sya'ban adalah bulanku, kata Rasulullah. Banyakin selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ya, kalau sudah selesai 30 hari kita puasa, la yuktabu alaihi dzanbun, dosa kita bersih. Ya, ghufirallahu ma taqaddama min dzambih wa ma ta'akhkhar, dosa kita dibersihin oleh Allah. Makanya kan Ramadan itu kan diambil dari kata ar-ramdha. Ya, ramdha. Jadi kalau orang-orang Arab itu memberikan nama sesuatu itu sesuai dengan situasi dan kondisi. Ya, karena perintah ibadah puasa ini terjadi di musim yang sangat panas. Ya, ayat yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, nah, makanya Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, ya-nya harfun nida. Ya, Allah memanggil
Siapa yang dipanggil oleh Allah? Amanu. Ya, jadi munada. Yang dipanggil orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam. Asal kalimatnya itu kataballahu alaikumusiyam. Kataba fi'lul madi. Lafzul jalalah menjadi fa'il. Ya. Nah, kutiba alaikumusiyam. Ya, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diperintahkan ya orang-orang sebelum kamu. Siapa sebelum kamu? Ya, Yahudi wan Nasara. Ya, Yahudi wan Nasara pun mereka mendapatkan perintah untuk melakukan ibadah puasa di musim panas. Ya, karena perintahnya itu di musim panas ketika itu. Ya. Tujuannya apa? Allah perintahkan kita ibadah puasa. La'allakum tattaqun, la litaraji, pengharapan. Ya, jadi yang saat ini kita belum bertakwa, dengan kita puasa di bulan Ramadan imanan wahtisaban, kita akan menjadi orang yang takwa. Yang sudah bertakwa semakin bagus kualitas takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini turun di bulan Ramadan di musim panas, makanya orang-orang Arab membiasa memberikan nama sesuatu sesuai dengan situasi dan kondisi. Makanya diambil dari kalimat ar-ramdha, ya, menjadi Ramadan, yang artinya apa? Ya, syiddatul har. Ya, saat itu musim yang sangat panas. Sebagian ulama tafsir mengatakan ya maknanya tahrikuz dzunub, terbakarnya dosa-dosa kita. Ya, Ramadan itu artinya terbakarnya dosa kita. Ya, nah jadi di bulan Ramadan itu penghapusan daripada dosa-dosa kita. Ya, jadi nanti kita di malam nisfu Sa'ban itu catatan harian, mingguan, bulanan, dan catatan tahunan kita setiap tahunnya itu dilaporkan kepada Allah di malam nisfu Sa'ban. Makanya di malam nisfu Sa'ban itu kita diperintahkan untuk apa? Perbanyak baca doa. Ya, khamsun layalin la turaddu fihinna da'wah. Ada 5 malam kata Nabi yang apabila kita berdoa, doa kita nggak bakal ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya apa? Malam nisfu Sa'ban. Disitulah amal kita dilaporkan kepada Allah. Catatan kita tuh. Kalau itu malam kita taubat minta ampun kepada Allah, ya, kita baca Yasin berapa kali? 3 kali kita baca Yasin. Ya, kata Al-Habib Abdul Haddad mengatakan orang yang baca Yasin 3 kali sama dengan orang yang menghatamkan 10 kali hatam baca Quran. Oh, Masya Allah, 1 kali hatam Quran aja 6,000 malaikah. 1 kali hatam Quran 6.000 malaikat turun ngaminin doa kita, ya kan? Kita baca 3 kali, ya, kata Al-Haddad sama dengan 10 kali hatam Quran. Yang bocok berapa orang? Mau lihat, waliin aja malaikat tuh dia, ya, ngaminin kita. Ya, doa kita tuh malam diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau menurut tanggalan kan tanggal 18 nisfu, tanggal 18 itu tanggal 14 Sa'ban. Kita insya Allah bikin malam Jumat tuh. Ya, di masjid insya Allah bikin malam Jumat, kita ngambil Sayyidul Ayyam, malam Jumatnya. Ya, malam Jumat itu salah satu malam diijabah doa. Ya, malam Jumatnya kita ambil dan berbarengan dengan malam nisfu Sa'ban. Jadi 2 keuntungan kita. Ya, di saat itu kan Nabi Muhammad sedang tidur. Nabi juga nggak tahu itu malam apa. Malaikat Jibril datang, ya Muhammad gom, ya wahai Muhammad bangun, irfa' ra'saka wa yadaika ila sama, angkat kepala kamu dan angkat kedua tanganmu ke langit. Kata Nabi, ma hadhil lailah wahai Jibril, ini malam-malam apa? Kata Rasulullah, ya hadhil lailah tuftahu fiha abwabas sama, ini malam Allah lagi buka pintu-pintu langitnya. Oh, pintu surga semuanya dibuka oleh Allah, ya, dihijabnya semua dibuka oleh Allah. Jadi kalau kita doa, kita minta ampun, ini dosa kita diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Lembaran-lembaran kita yang hitam tuh, itu malam kalau kita taubat, kita minta ampun kepada Allah, dihapus semua oleh Allah, dikasih lembaran yang bersih yang baru lagi. Itu kalau tuh malam kita hidupkan dengan zikir, dengan istighfar pada Allah. Tapi ada beberapa golongan yang tidak diampunin dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tuh malam dia nggak taubat.
Yang pertama adalah syurbul khamr, orang yang minum khamr, mudminal khamr, terus menerus mabok kerjaannya. Kemudian yang kedua, orang yang terus menerus melakukan perbuatan zina. Kemudian yang ketiga, ya, orang yang percaya atau mendatangi dukun, ya, yang dia masih percaya, sering ke dukun nih, ya, dia nggak mau, dia masih datengin aja tuh malam nisfu Sa'ban, bukan dia nisfu Sa'ban ke dukun, ya, tidak diampunin tuh dosanya Allah. Ya, kemudian uququl walidain, orang yang durhaka sama orang tua. Kalau tuh malam dia nggak minta ampun sama Allah, dia minta maaf sama orang tuanya, nggak diampunin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini kesempatan bagi kita, mumpung kita masih panjang umur, ya, orang tua kita masih ada, ya, kita minta maaf sama orang tua kita, sama ibu bapak kita. Ya, kalau yang sudah meninggal, kita kirim doa, ya, buat orang tua kita. Nah, jadi kalau udah selesai bilangan Ramadan, ya, nah, la yaktabu alaihi dzanbun, maka tidak akan ditulis kepadanya, ya, satu dosa pun, ilal haul, sampai kapan? Sampai Ramadan yang akan datang, nggak ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, selama dia nggak melakukan perbuatan dosa yang baru. Ya, jangan habis lebaran dosa lagi, dia maksiat lagi, jangan. Ya, dijaga tuh predikat Idul Fitri, ya, kita kembali kepada fitrah, ini benar-benar kita jaga sampai ketemu Ramadan yang akan datang. Kalau pas bulan Dzulhijjah kita meninggal dunia, nggak ada umur umpamanya, ya, lebaran haji kita meninggal dunia, ya, nah, dari Ramadan, dari Syawal sampai lebaran haji kita nggak pernah maksiat, kita jaga benar-benar kualitas Idul Fitri kita, ya, sehingga habis Idul Adha kita meninggal dunia. Ya, apa kata Rasulullah? Jaa yaumal qiyamah wa laisa alaihi dzanbun, ya, maka datangnya dia pada hari kiamat, wa laisa alaihi dzanbun, ya, dalam keadaan tidak ada kepadanya dosanya dia, ya, bersih. Makanya kata Imam Suyuti mengatakan, man mata ba'da intihai Ramadan, siapa orang meninggal dunia setelah selesai puasa Ramadan, mata ala husnil khatimah, maka matinya dalam keadaan husnul khatimah. Ya, enak, ya, kita Ramadan puasa benar-benar, kemudian juga baca Quran kita hatam 1 kali, tarawih nggak tinggal, ya, habis sholat id, ya, habis keliling 3 hari Ramadan ke saudara-saudara kita sudah minta maaf, besoknya kita meninggal. Enak gak kira-kira? Ada yang mau nggak? Ya, ya, enak, bersih dah, ya kan? Nah, kata Imam Suyuti, mata ala husnul khatimah, dia mati dalam keadaan husnul khatimah, ya. Nah, ini luar biasa. Makanya kita jaga tuh, jangan sampai kita melakukan perbuatan-perbuatan dosa-dosa yang baru lagi. Ya, silakan yang mau tanyain. Tiap tahun bagus lah pahalanya puasa rapi. Tapi ketika pas tahun sakit nih, ceritanya dia sakit, anggaplah 1-2 minggu nggak puasa, belum ketemu Ramadan selanjutnya, umurnya sampai, belum dibayar. Tapi kemarin-kemarin bagus. Seperti apa? Terus yang kedua, ketika orang kuat, memang kuat banget, ternyata seperti tadi dia menyepelekan puasa lah gitu. Dia kuat, tapi kuatnya ya awal karena bolong. Anggaplah menyepelekan. Ada nggak ganjarannya atau hukuman yang Allah menjelaskan orang yang terang-terang menyepelekan? Iya. Ketika orang yang berjualan di bulan puasa dan melayani orang yang muslim yang memang tidak berpuasa. Iya. Ya, jadi kalau kita umpamanya ya sakit, ya, orang-orang sih bagus puasanya, dia bagus, khatam Quran, tarawihnya rajin, ya, tahun berikutnya dia sakit, ya, sakit 2 minggu, baru dapat puasa 2 hari sakit,
2 minggu sakit dia sampai akhirnya meninggal dunia. Sedangkan dia kan belum sempat kodok tuh katanya. Ya, bagaimana ya hukumnya dia? Sekarang kalau orang sakit, ya orang kan yang wajib puasa itu orang yang mampu. Salah satu syarat itu orang yang mampu. Artinya dalam kondisi sehat. Kalau bagi orang yang sakit, ini termasuk uzur. 2 hari dia puasa, kemudian jatuh sakit. Ya, jatuh sakit 2 minggu, rawat rumah sakit sampai akhirnya meninggal. Nah, kalau puasa ini, ya walaupun dia ditinggalkan, dia meninggal sampai dia meninggalkan puasa 2 minggu, ya ketika itu sakitnya sadar masih. Orang kan kalau sadar masih wajib untuk dia sholat, tapi kalau puasa nggak wajib uzur, sholat tetap wajib. Ya, nah ketika dia meninggal dunia, kalau puasanya itu bisa diganti dengan bayar fidyah. Ya, nah tinggal hitung fidyahnya. Ya, berapa hari dia nggak puasa itu? 2 minggu. Ya, misalnya 1 harinya 1 mud, kaliin aja. Nah kalau sholatnya gimana? Yang ditinggalkan selama 2 minggu tuh dia nggak sholat umpamanya. Ya, nah sholatnya ini kan bisa nggak diganti dengan fidyah? Ini sholatnya tidak bisa diganti dengan fidyah. Ya, ada satu ulama Al-Imam Subki di dalam kitab I'anatul Talibin, ya beliau mengatakan boleh katanya dibayar dengan fidyah. Ya, cuma kata beliau kali-kali aja bisa, bahasanya gitu. Ya, kali-kali aja bisa. Ya, makanya dibantah sebagian banyak besar ulama, ya itu nggak bisa, sholat itu nggak bisa diganti dengan bayar fidyah. Nah terus bagaimana sholat yang ditinggalkan? Boleh gak anak-anaknya kodoin? Boleh. Anaknya ada 3. Emak tuh nggak sholat kemarin 2 minggu, berapa waktu tuh berarti? 5 kali 2 minggu kali 14 hari. Ya hitung, udah bagi-bagi anaknya 3, lo kodoin emak 3 hari, ya gua 3 hari, anaknya 3 hari, sisanya bapaknya kodoin. Boleh nggak? Boleh. Ya, kita kodoin ya sholat yang ditinggalkan oleh orang tua kita selama dia sakit sampai meninggal dunia, itu boleh. Ya, kodoin ini udah meninggal, tapi kalau masih hidup udah pak tenang aja mak, udah tahu sholat kita yang sholatin, kita yang kodoin. Kalau masih hidup nggak boleh. Ya, nah kalau udah meninggal baru boleh kita kodoin. Nah itu boleh. Ya seperti itu caranya. Ya, jadi kalau puasanya bisa diganti dengan fidyah. Kalau sholat yang ditinggalkan bisa digantikan, ya dibadarkan oleh anaknya nanti. Anaknya pada nggak sholat, ya boleh gak dia nyuruh orang? Ya nyuruh orang, Ustadz, tolong dong kodoin sholat emak aneh nih 2 minggu nggak sholat, ini ada dikitnya rezeki gope, misalnya. Ya boleh gak? Boleh. Ya kita nyuruh orang kodoin, orangnya mau. Ya kita kasih ya rezeki dah, ada gope atas juta, ya itu boleh. Ya boleh kita ngupain orang. Kalau anaknya pada nggak ada yang mau sholatin, nggak ada yang mau ya badalin, nah boleh kita nyuruh orang dan kita upain orang itu, mau lagi nggak apa-apa. Kemudian yang kedua apa tadi? Hah? Oh, nyepelin puasa. Iya. Orang jangankan nyepelin puasa, kita nyepelin Ramadannya aja dah. Ya ada orang nih, dia ngaku beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad. Kalau udah setiap mau masuk bulan Ramadan, gedeknya bukan main Ramadan. Sialan nih bulan Ramadan lagi. Wah, Ramadan nih kata sialan. Gue ingin sialan Ramadan lagi, puasa lagi, dia nggak bebas lagi deh nih. Gue pindah agama dulu dah, Lebaran balik lagi gue. Ya misalnya begitu umpamanya, di murtad gue pindah agama dulu dah, dari Lebaran gue balik lagi. Dia ngomong begitu aja, dia murtad tuh. Ya apalagi dia tadi mengatakan sialan Ramadan, ya gue nggak bisa maksiat lagi, gue nggak bebas lagi. Nah ini dosanya luar biasa. Jangankan masuk surga, nyium harum, yang bau surga aja nggak nyium dia. Ya, hati ini bulan Sayyidul Ayyam, Sayyidul Syuhur. Ya kepalanya bulan itu Ramadan, nggak ada duanya, udah nggak ada tandingan udah. Ya semua dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Ya, amal kebaikan kita dilipat gandakan oleh Allah, semua dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu di bulan Ramadan. Ya. Nah, sampai kita menyepelekan bulan Ramadan, auzubillah. Makanya kan Jibril pernah datang ketika Nabi turun dari mimbar. Ya, dari turun Nabi mimbar, Jibril mengatakan salah satunya apa ya? Man adraka Ramadan. Ya Muhammad, man adraka Ramadan min ummatika. Kemudian ya, umatmu tidak puasa, famata dakhalan nar. Salah satunya itu yang aneh lupa ingat nih. Kata Rasulullah ketika itu turun dari tangga, Rasulullah mengucapkan amin. Ya, diaminkan oleh Nabi. Ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau tadi ketika turun dari anak tangga ketika khatib engkau mengucapkan amin sebanyak 3 kali? Jibril telah datang kepadaku, katanya. Apa kata Jibril? Jibril mengatakan, man adraka Ramadan, siapa orang yang menemukan bulan Ramadan namun dia nggak puasa di dalamnya, ya, dia nggak melaksanakan ibadah puasa di dalamnya, famata fadakhalan nar, ya, kemudian dia meninggal dunia, maka tempatnya adalah nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Diaminin Nabi, amin. Nabi yang amin. Ya, kan dahsyat, malaikat yang mengatakan, Nabi yang aminin. Yang kedua, man adraka walidain, kalau nggak salah, barang siapa daripada umatmu yang dia masih mempunyai kedua orang tua, ya, tapi dia nggak berbuat baik kepada kedua orang tuanya, famata dakhalan nar, amin, kata Nabi. Ya, nah, itu ada 3 kalau nggak salah. Rasul mengucapkan amin itu sebanyak 3 kali. Ente lupa ingat hadisnya. Itu diantaranya. Hati-hati. Ya, jadi jangan nyepelein Ramadan. Agungkan, muliakan Ramadan. Ya, apa kata Nabi? Man fariha bidukhulil Ramadan, ya, harba ali wa arma jasadu ala niran. Siapa orang yang gembira aja. Ya, mau datangnya bulan Ramadan kita gembira. Haram jasad kita tersentuh api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Belum puasa tuh gembira doang. Bukan gembira ente makan masang petasan, bukan. Ya, mau 2 hari mau lebaran masang petasan, bukan. Ya, gembiranya kita bergembira dengan datangnya Ramadan, kita sudah mempersiapkan diri untuk berbanyak amal soleh, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sambutnya dengan baca Quran, sambutnya dengan kita tarawih, ya, dengan i'tikaf. Nah, itu tandanya kita gembira dengan bulan Ramadan. Ya, silakan. Oh, nah terus yang ketiga, bagaimana ya hukumnya orang yang di bulan Ramadan dagang? Ya, dagang makanan maksudnya. Ya, nah ini tidak termasuk orang yang memuliakan Ramadan enggak? Ini termasuk orang yang maksiat di bulan Ramadan. Kita boleh dagang makanan sore menjelang buka habis ba'da asar, itu boleh. Itu kita membantu orang ya untuk berbuka puasa. Kalau sore dagangnya, ya ini jam 10 ente udah buka, ya, walaupun dihordengin gak dikerebongin tuh warteg, ya, jangan, ya, inti sama membantu orang untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh, tapi kan di Indonesia bukan orang Islam semua, ada orang kafir juga, ya kan? Ada orang mengatakan begitu. Kan Indonesia mayoritas bukan Muslim, tapi kan ada juga orang Nasara. Mungkin mereka memakan siang, ya, tetap aja. Sebab mayoritas Islam di Indonesia, lihat mayoritasnya, ya, gitu. Jangan kita bela-belain yang dikit, ya, yang banyak ente nggak hargain orang yang sedang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan, ya. Nah, enggak, rezeki nggak ketukar, ya. Ente buka dari pagi, buka sampai malam, sampai sahur lagi, sampai pagi, 24 jam di bulan Ramadan, tetap rezekinya dapatnya sama, ya. Ente buka pada asar,
sampai maghrib. Oh, rezeki itu sama yang dari pagi tuh dibuka bulan Ramadan. Ya, jangan takut di bulan Ramadan. Ya, Allah lagi, masya Allah, lagi baik-baiknya sama kita, hamba-hambanya. Ya, Allah lagi jor-jorin pahala. Ya, lagi jor-jorin keberkahan di bulan Ramadan. Ya, jangan tak usah takut dengan rezeki. Ya, Allah pasti kasih di bulan Ramadan. Yang penting kuncinya kita taat, kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, silakan. Misalkan saya mau sedekah di masjid, misalkan rapet barang-barang yang besar lah ya. Setelah itu selama rapet itu terpakai, pastinya masih pahala, masih mengalir saja. Nah, setelah itu beberapa bulan kemudian rapet atau benda yang lain rusak gitu ya. Apakah pahalanya masih mengalir? Gitu, Ustaz. Ya, jadi kan yang namanya ya orang kalau meninggal dunia itu putus hubungannya kecuali 3, sedekahun jariyah, sedekah jariyah. Jadi yang namanya sedekah jariyah yang manfaat sampai kita mati, nih model orang ngasih karpet, kita nyumbang kipas angin, waktu bangun dia nyumbang semen, walaupun paku umpama disumbang ya buat bangunan masjid atau musola, itu tuh ya bakal jadi saksi nanti di hadapan Allah. Kita ikut musola lagi dibangun, masjid lagi dibangun, hatta semen 2 sak aja ya, itu semen nempel di tembok semen, tembok masjid nih. Selama masjid itu berdiri, selama masjid itu dipakai untuk ibadah, kita udah mati terus pahalanya. Wah, nggak berhenti itu, nggak pernah putus pahalanya. Itu yang namanya sedekah yang manfaat ya, kata Nabi itu. Nah, begitu juga sama, selama karpet ini dipakai untuk ibadah ya, kipas angin masih dipakai, terus ngalir pahalanya ya. Nah, kalau karpetnya udah rusak ya, udah robek-robek, udah bolong-bolong umpamanya ya, apakah masih dipakai? Nah, kalau sudah nggak layak ya nggak dipakai ya, mungkin taruh di gudang, atau ya kalau nggak pakai juga di gudang juga akhirnya ya banyak jadi sumpah, dibuang. Apakah tetap orang yang wakaf karpet itu dapat pahala? Tetap dapat pahala ya, karena habisnya rusaknya itu karpet dengan sendirinya, artinya emang udah ini sendiri. Beda dengan bangunan, ini musola mau dibongkar, yang dulu wakaf orang banyak, orang pada nyumbang semen ya, panas semua, kita mau tingkatin di musola umpamanya, itu baru tuh puingnya nggak boleh dibuang, tuh puingnya nggak boleh dibuang, puingnya digunakan buat nguruk ya, jadi pahalanya tuh orang nggak hilang ya, nggak hilang pahalanya, jadi tetap boleh dia dibongkar nggak apa-apa, tapi digunakan buat nguruk ya, buat bangunan itu juga buat nguruk lagi ya, artinya nggak kemana-mana itu puingnya ya, sebab wakaf orang ya. Kalau ente angkutin dijual, dosa ente, nggak boleh ya, wakaf orang jadi menjual-jual lagi itu puing ya. Dan kalau puing itu musola ya udah buat nguruk, udah biarin, pahalanya orang nggak hilang jadinya, yang dulu yang sudah wakaf ya nggak hilang pahalanya buat nguruk, buat di situ juga, buat di musola juga nggak apa-apa. Di Menteng Dalam tempat ada itu lagi bongkar, masjid tua lagi dibongkar, dirubuhin semuanya ya, jadi puing itu nggak diangkutin, dibuat nguruk dia, buat nguruk, jadi masjidnya dibikin agak tinggi sampai dia, jadi nggak kemana-mana puingnya. Orang sedekah orang tuh nggak hilang jadinya ya, sedekahnya nggak hilang itu ya. Allahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillah. Ya kana ya kana muslimin masyaallah mustaqim syaratul ladzina وفانا كريم رحم الراحمين بحق الفاتحة بسر الفاتحة بكرامة الفاتحة
افتح لنا أبواب النعمة وأبواب البركة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب التوفيق والهداية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وحمل الملائكة المقربين. اللهم افتح عليه وعلينا افتح العارفين وفكم في الدين وجعلنا وأولادنا وذريتنا وتلاميذنا إيمانا بك وتصديقا بكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وجعلنا وأولادنا وذريتنا وتلاميذنا من أهل القرآن إلى يوم القيامة، من أهل القرآن إلى يوم القيامة، من أهل القرآن إلى يوم القيامة. دعوهم فيها سبحانك اللهم تحية فيها سلام وآخر دعوة الحمد لله.